Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali walaupun secara virtual. Jadi ini adalah pertemuan pertama kita di semester 2. Semoga adik-adik masih sehat. Semoga adik-adik juga masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran matematika walaupun dilaksanakannya secara online atau daring. Baik, untuk pertemuan pertama kita hari ini kita akan membahas tentang teorema Pythagoras. Nah, mungkin adik-adik belum pernah nih mendengar yang namanya Pythagoras. Nah, apa sih itu Pythagoras? Pythagoras itu adalah seorang ahli matematika Yunani. Beliau yakin bahwa matematika menyimpan semua rahasia alam semesta dan percaya bahwa beberapa angka memiliki keajaiban. Jadi, Pythagoras itu adalah seorang ilmuwan matematika. Ilmuwan matematika yang menemukan sebuah teori. Teori itu berkaitan dengan geometri tentang ketiga sisi dalam segitiga siku-siku. Nah, jadi karena dia menemukan sebuah teori, maka teori itu dinamakan atau disebut dengan teori atau teorema Pythagoras. Jadi kalau adik-adik nanti mungkin menemukan sebuah teori dalam ilmu pengetahuan, biasanya untuk menghargai adik-adik, nama teorinya itu disesuaikan dengan nama adik-adik. Nah, begitupun dengan Pythagoras, karena dia sudah menemukan teorinya, maka teorinya itu disebut dengan teori atau teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras ini berlaku untuk segitiga siku-siku. Jadi, teorema Pythagoras berlaku untuk segitiga siku-siku. Jadi, adik-adik diingat kembali yang bagaimana itu segitiga siku-siku. Kalau Pak mau gambarkan seperti itu. Jadi, segitiga siku-siku itu ada sebuah hal yang identik. Apa sih yang paling identik dari segitiga siku-siku? Sudutnya. Berapa sudutnya? Sudutnya adalah 90 derajat. Jadi kalau kalian nanti melihat sebuah segitiga yang sudutnya salah satunya adalah 90 derajat, maka bisa dipastikan segitiga itu adalah segitiga siku-siku. Oke, lanjut ya. Nah, pada segitiga siku-siku itu ada dua buah sisi. Ada dua buah sisi. Yang pertama itu adalah sisi miring. Sisi miring atau biasa disebut dengan hipotenusa. Jadi nama lain dari sisi miring itu adalah hipotenusa. Nah, yang mana itu sisi miring? Ada dua yang bisa kalian pegang. Yang pertama merupakan sisi terpanjang. Coba kalau adik-adik perhatikan segitiganya, segitiga sisi A, sisi B, dan sisi C. Di situ sisi terpanjangnya adalah apa? Sisi C, perhatikan ya ini. Ini paling panjang. Jadi yang paling panjang itu adalah sisi miring. Kemudian ciri kedua adalah berada di depan sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku biasanya ditandai dengan ini. Ada seperti begini. Sudut siku-siku itu biasanya ditandai dengan seperti itu ya. Nah, sudut siku-siku itu biasanya ditandai seperti itu. Atau kalau Pak mau gambarkan dia begini. Kayak ada garis seperti itu. Nah, biasanya sisi miring itu berada di depan sudut siku-siku. Yang mana sudut siku-siku? Yang ini ya. Sudut siku-siku yang ini ya. Tuh. Di depannya kan ini depannya. Di depannya pasti adalah sisi miring. Jadi sisi miring itu ada dua cirinya. Yang pertama merupakan sisi terpanjang, yang kedua berada di depan sudut siku-siku. Nah, kalau kalian adik-adik lihat gambarnya, sisi miringnya di situ adalah C. Ya, bisa dipahami ya, bisa dibedakan yang mana sisi miring atau hipotenusa. Yang kedua, sisi siku-siku. Apa itu sisi siku-siku? Sisi siku-siku adalah sisi yang membentuk siku-siku. Jadi sisi yang membentuk siku-siku. Kalau Pak mau gambarkan dia seperti ini. Sisi ini dan sisi ini. Kenapa? Karena dia membentuk siku-siku di sini ya. Membentuk siku-siku. Nah, pada gambar itu, sisi siku-siku itu ada dua, yaitu sisi A dan sisi B. Bisa dipahami? Jadi, secara umum, sisi pada segitiga siku-siku itu ada dua. Sisi miring
yaitu sisi terpanjang atau berada di depan sudut siku-siku. Yang kedua, sisi siku-siku. Sisi siku-siku itu ada dua juga, yaitu kalau pada gambar sisi A dan sisi B. Nah, adik-adik harus mampu membedakan antara sisi miring dan sisi siku-siku. Kenapa? Karena pada teorema Pitagoras itu sangat berguna dalam penggunaan rumusnya nanti. Sampai di situ bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Nah, teorema Pitagoras. Apa sih teorema Pitagoras itu? Jadi teorema Pitagoras menyatakan bahwa untuk setiap segitiga siku-siku berlaku kuadrat panjang sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku-sikunya. Jadi itu teorema Pitagoras. Nah, jika C adalah panjang sisi miring atau hipotenusa segitiga dan A beserta B adalah panjang sisi siku-siku, maka teorema Pitagoras atau rumus dari teorema Pitagoras adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C di sini adalah sisi miring atau hipotenusa. A dan B adalah sisi siku-siku. Jadi rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Bisa dipahami ya? Nah, dalil Pitagoras di atas dapat diturunkan menjadi, nah selain rumus di atas, bisa kita turunkan menjadi A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Atau B kuadrat sama dengan C kuadrat kurang A kuadrat. Bisa dipahami ya? Oke, itu yang harus kalian ingat rumusnya. Oke, kita lanjut. Nah, misalkan ini contohnya ya. Di situ ada sebuah segitiga siku-siku. Di bawahnya itu sisinya adalah 3 cm, kemudian di sampingnya 4 cm. Tentukan sisi miringnya. Nah, pertama kita ketahui dulu, diketahui B sama dengan 3 cm, A sama dengan 4 cm. Nah, ditanyakan adalah C. Berapa C? Karena sisi miring ya, sisi miring itu adalah C. Maka rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti C kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. C kuadrat sama dengan 3 kuadrat itu maksudnya 3 dikali 3 ya. 3 dikali 3 berarti 9. Begitupun 4 kuadrat. 4 kali 4, 16. Jadi C kuadrat sama dengan 9 ditambah 16. C kuadrat hasilnya adalah 25. Nah, coba perhatikan. Perhatikan di sini masih ada C kuadrat ya. Di sini ada C kuadrat ya. Nah, C kuadrat, misalkan Pak tulis ini. Untuk menghilangkan kuadratnya atau pangkat 2-nya yang ini, yang itu, untuk menghilangkan pangkat 2-nya, maka caranya adalah dengan menarik akar di sebelahnya. Jadi untuk menghilangkan pangkat 2, kita tarik akar di sebelahnya. Jadi menjadi C sama dengan akar 25. Akar 25 itu adalah 5. Kenapa? Karena 5 kali 5 adalah 25. Paham ya akarnya? Misalkan lagi akar 9. Akar 9 itu 3. Kenapa? Karena 3 kali 3, 9. Atau akar 100. Itu adalah 10. Karena 10 kali 10, 100. Jadi cari angka yang ketika dikalikan sebanyak 2 kali hasilnya yang ada di dalam akar itu. Bisa dipahami ya? Jadi panjang sisi miringnya adalah 5 cm. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini contoh yang kedua. Segitiga ABC siku-siku di titik A. Diketahui panjang sisi miring BC sama dengan 10 cm. Dan AB sama dengan 6 cm. Hitunglah panjang sisi AC. Nah, yang ditanyakan itu AC. AC itu adalah sisi siku-siku, bukan sisi miring. Berarti kalau sisi siku-siku, rumusnya yang ini ya. Yang ini coba kita lihat. Yang ini di bawah ya. Kalau mencari sisi siku-siku, rumusnya antara dua ini. Bukan yang di atas. Kalau yang di atas itu adalah mencari sisi miring. Kalau di bawah adalah sisi siku-siku. Paham ya? Nah, kita lihat lagi. Nah, di situ AC adalah sisi siku-siku. Berarti kita pakai rumus yang di bawah tadi. Nah, diketahui
BC sama dengan 10 cm. BC di sini adalah sisi miring atau C. Kemudian AB sama dengan 6 cm. Nah, yang ditanyakan adalah berapa AC. Berarti dengan menggunakan rumus AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AB kuadrat. Jadi sisi miring kuadrat dikurang salah satu sisi siku-siku yang dikuadratkan. AC kuadrat sama dengan BC kuadrat kurang AB kuadrat. AC kuadrat sama dengan BC-nya berapa? BC-nya 10. Kemudian AB-nya adalah 6 cm. Berarti 10 kuadrat kurang 6 kuadrat. 10 kali 10, 100. 6 kali 6, 36. 100 kurang 36 adalah 64. Maka untuk menghilangkan pangkat 2-nya seperti yang Pak bilang tadi, kita tarik akar. Akar 64 adalah 8. Maka panjang sisi AC adalah 8 cm. Bisa dipahami ya? Jadi seperti itu langkah-langkah untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Oke, baik. Untuk pertemuan pertama kita, Pak cukupkan sampai di sini. Semoga adik-adik bisa mengerti. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada hal-hal yang belum dipahami, silakan ditanyakan ke grup kita di WhatsApp ya. Tidak perlu malu, tidak perlu takut. Kalau adik-adik masih kurang paham, Pak saya masih kurang di sini, silahkan ditanyakan. Oke, untuk hari ini atau pertemuan pertama, Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.